Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di channel media IASS, channel resmi Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Kaum muslimin rahimakumullah, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Nahdhor Sanai yang akan memberikan ilmu kepada kita untuk sebagai bekal menjalani ibadah puasa ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Sehat fisihah wal afiyah. Alhamdulillah, ini kita telah menjalani ibadah puasa. Tentunya ada beberapa hal untuk menyempurnakan ibadah kita, perlu kita membekali diri dengan ilmu. Ada dua pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama tentang penderita asma. Ini ketika berobat, ketika asmanya kambuh, sesak nafas, kemudian ada alat yang digunakan, alat bantu, alat bantunya untuk melegakan pernafasannya. Nanti yang kedua nanti masalah swab. Ini tentang apa, kita ketahui masih dalam kondisi pandemi seperti ini, tes swab seperti ini masih berlaku dan dibutuhkan. Yang pertama terkait dengan siapa tadi, penderita asma ini, setidaknya ada 3 alat yang digunakan. Yang pertama biasanya menggunakan alat hanya sekedar dihirup saja, jadi tidak ada hal yang keluar dari di situ, hanya mungkin terasa segar mungkin. Biasanya dihirup dalam mulut saja. Ada alatnya kecil. Kemudian ada lagi alat yang disemprot, kecil, semprot langsung ke mulut. Yang terakhir alat yang digunakan istilahnya disebut dengan nebulizer. Ini alat uap. Alat uap itu kemudian ada mesinnya, kemudian ada selang, kemudian pakai alat pernafasan. Lah di bawah alat pernafasan itu diisi dengan cairan Ventolin. Ini pengalaman saya kemarin, ada keluarga saya juga menggunakan itu. Jadi sampai cairan ini habis, jadi menjadi uap dan terhirup semuanya. Dan kemudian akan melegakan pernafasannya. Lah fenomena seperti ini bagi yang sedang menjalani ibadah puasa. Apa ada pengaruh, tidak boleh atau boleh, batal atau tidak batal? Mungkin seperti apa penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini hanya menjelaskan kejadiannya saja, Ustaz. Kalau hukumnya sudah bisa diketahui, karena apa yang dapat membatalkan puasa itu kan wusulu ainin. Wusulu ainin atau masuknya sesuatu atau benda pada lubang yang bisa nyampe ke dimak atau kepada jauf. Jadi ketika sekarang ada orang menderita asma atau sesak nafas yang kemudian alat bantunya ini ada ainnya yang bisa masuk, Ustaz. Dari 3 contoh yang Ustaz sampaikan, kalau sekelas inhaler itu yang untuk melegakan bernafas itu kan tidak ada ainnya, Ustaz. Tidak ada benda sebenarnya. Tidak ada benda yang hanya masuk. Ada bekas yang terasa segar, dingin, segar, itu kan sama saja dengan di ruangan ber-AC. Ini kan juga segar, dingin, ini dihirup. Ini tidak dapat membatalkan puasa, Ustaz. Tidak dapat membatalkan puasa. Nah, kalau dalam contoh yang ketiga itu, apa tadi Ustaz yang mengatakan alat yang kemudian nebulizer yang ada cairan yang itu pasti habis. Kalau dihirup kemudian Ustaz, apa habis, berarti kan secara dzonqawi atau pengetahuan dengan zahir benda itu sudah habis dihirup. Ini kan berarti ada ain yang masuk. Ada benda yang masuk. Ada benda yang masuk, maka ini bisa membatalkan puasa. Jadi bagi para saudara kaum muslimin muslimat ini bisa melihat hanya di situ saja. Ada benda masuk berarti membatalkan, tidak ada benda yang masuk ya berarti tidak membatalkan. Tapi urusan bolehnya ya boleh karena memang dibutuhkan. Kalau urusan bolehnya Ustaz, boleh menggunakan dan tidak ini. Kalau toh benda itu, alat bantu itu membatalkan puasa, dapat membatalkan puasa. Orang ini kan memang tidak dibolehkan membatalkan amal ibadahnya. Wala tubtilu a'malakum. Makanya puasa ini wajib. Kalau dibatalkan juga dosa.
kalau melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa tidak boleh ini Ustaz, sengaja untuk membatalkan. Tapi ketika sakit, ini kan sudah ada mansus di dalam Al-Quran bahwa musafir, orang marid, ini diperkenankan untuk tidak puasa. Dan tentunya ada kodok ya. Ya harus kodok. Nah yang kita bahas ini yang membatalkan dan tidak Ustaz. Jadi alat bantu yang membatalkan kalau ada benda yang ikut masuk, dapat dikonsumsi misalkan melalui hidung atau melalui mulut, rongga mulut nyampe melebihi batas zahir, berarti masuk ke dalam. Yang jelas pakai alat nebulizer tadi ya, itu membatalkan. Membatalkan Ustaz, karena Ustaz apalagi sudah memaparkan. Yang nomor 2 tadi, yang pakai semprotan itu memang yang air yang masuk. Memang air sudah jelas-jelas air yang masuk. Kalau ini ya jelas membatalkan puasa. Tentunya tetap boleh digunakan karena memang dibutuhkan. Karena sakit Ustaz. Ya, karena sakit. Darurat sakit, udzur sakit. Ini pertanyaan yang pertama. Iya. Terus yang kedua. Nah, di masa pandemi ini banyak beberapa instansi atau kalau kita mau melakukan penerbangan, perjalanan jauh itu harus menyertakan surat hasil swab negatif COVID. Lah, kalau melakukan swab di siang hari bulan Ramadan ini, apakah ada pengaruh kepada puasanya? Ini kan ada, mohon maaf, swab itu juga dimasukkan ke dalam mulut sampai ke dalam, kemudian juga ada yang melalui hidung. Iya. Ini seperti apa? Yang jelas garisnya sama Ustaz, tidak jauh beda dengan yang tadi itu. Setiap ada benda masuk maka membatalkan. Sekarang kalau melakukan swab ini misalkan hanya di rongga mulut yang tidak melewati batas batin misalkan, batas dalam misalkan, masih zahir katakan, maka ini tidak dapat membatalkan puasa. Batas batin itu di mana? Kalau halku kan Ustaz, jadi melewati halku. Kemarin kan ada Ustaz yang juga menjelaskan di media makhraj ha ini kan, kalau sudah melebihi halku ini Ustaz, berarti ini sudah membatalkan puasa. Tapi kalau sepertinya kalau untuk swab yang dari arah mulut tidak sampai ke dalam Ustaz. Makanya ini kan perlu tahu detail sebetulnya Ustaz. Kita tidak bisa membahas secara detail hukumnya kecuali kejadiannya juga kita tahu pasti. Kalau memang dari kedokteran atau yang melakukan swab ini pelaku swab menswab orang ini ternyata tidak sampai masuk ke haddul batin, ke dalam, maka tidak dapat membatalkan puasa. Untuk yang melewati hidung? Yang hidung ini Ustaz, ini kan sudah masyhur ini kan, nyampe ke khayshum atau janur hidung. Ini kan sudah haddul batin Ustaz. Jadi dipastikan membatalkan ya? Dipastikan membatalkan puasa Ustaz. Lagian kalau hidung ini kan gini Ustaz, ketika mukhotobah, lubang yang terlihat itu zahir. Kalau yang tidak terlihat maka itu dikatakan batin. Batin, dalam ya? Nah, dalam berarti Ustaz. Jadi sebenarnya gini Ustaz, kalau ini memang perlu ada pembahasan detail lagi, karena ini dalam pengobatan. Dalam pengobatan, bukan dalam hal yang diperintah Ustaz. Kalau seperti istinsyaq, itu sekalipun masuk ke haddul batin, tapi tidak melebihi khayshum atau tidak ada mubalaghah dari orang yang istinsyaq, dari yang menghirup air ke hidungnya. Terlalu dihirup ketika wudhu ya? Iya, ketika wudhu itu kan tetap sunat itu Ustaz. Sekalipun masuk ke haddul batin karena ada perintah. Tidak sengaja masuk ya. Iya. Kalau ini nyampe ke khayshum karena ada kaitannya seperti ini nih Ustaz, tetap batal ya? Tetap batal kan seperti itu Ustaz. Memang tidak ada Untuk urusan boleh dan tidaknya? Kalau bolehnya Ustaz gini Ustaz. Ini kalau bolehnya selama kita ini melakukannya itu ada hal-hal yang memperbolehkan, seperti memang diperintah ya oleh pemerintah, diperintah harus melakukan swab dan swabnya tidak bisa dilakukan di malam hari, maka tetap boleh Ustaz, sekalipun dapat membatalkan puasa ada dosa. Oh gitu ya? Iya. Apalagi gini Ustaz, kalau tidak membatalkan kalau diperintah, mohon maaf Ustaz, kalau diperintah oleh pemerintah, ini kan ada pendapat ulama Ustaz bahwa kalau ada perintah dari pemerintah melakukan swab yang secara zahir itu adalah membatalkan puasa karena masuk dalam haddul batin ke dalam. Tapi kalau diperintah, ini ada ulama yang mengatakan yunzalu manzilatal ikrah. Maksudnya? Diperintah oleh pemerintah ini berarti ini sama dengan orang yang
terpaksa melakukan itu, bukan ikhtiar. Ada unsur paksaan. Gitu. Ada unsur paksaan. Posisinya sama seperti orang yang dipaksa. Dipaksa. Jadi Ustadz berpuasa, kemudian saya ikat tangannya, mengelak sudah tidak bisa, diancam oleh saya makan itu atau minum air itu. Kalau tidak kamu saya bunuh, maka diminum oleh Ustadz. Bukan ikhtiarnya Ustadz, tapi karena ini adalah paksaan. Ya. Maka itu tidak membatalkan puasa karena bukan ikhtiar ya. Ketika ada perintah dari pemerintah. Ketika ada perintah dari pemerintah, ini ada sebagian ulama yang mengatakan yunzalu manzilatal ikrah. Senada dengan kejadian ketika dipaksa, maka tidak dapat membatalkan puasa. Oh, ini menarik ini tadi. Iya, mungkin sekarang memang kan suasana pandemi, jadi pemerintah ini juga khawatir kepada rakyatnya, takut tambah menyebar virus ini, kemudian diperintahlah untuk melakukan swab. Dan itu pun apabila tidak dimungkinkan di malam hari, Ustaz. Kalau dimungkinkan di malam hari ya tidak boleh lah, Ustaz. Berarti tetap batal. Kan luar biasa. Sangat menarik. Pada intinya tadi kalau yang pertanyaan yang pertama, bagi penderita asma tadi itu boleh dan bisa membatalkan puasa. Kalau yang ada ain masuk, yang ada ain masuk gitu ya. Ada benda masuknya. Ya. Dan untuk swab ini, maka kesimpulannya dirinci, membatalkan puasa ketika swab itu dilakukan sampai pada janur hidung, dan apabila ini ada keharusan dari pemerintah, ada perintah untuk melakukan swab, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena perintah, keharusan, kewajiban dari pemerintah itu secara hukum fikih, secara hukum syariat sama setara dengan ada paksaan, sehingga yang akhirnya tidak membatalkan puasa. Dan ini semua apabila tidak dimungkinkan dilakukan di malam hari. Luar biasa, menarik sekali, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Akhiron, dan jangan lupa saksikan terus kajian-kajian menarik seputar Ramadan setiap pukul 5 sore sepanjang Ramadan ini. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.